Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus kawanan pelaku pencurian motor bersenjata api. Salah satu pelaku dilumpuhkan dengan tembakan setelah berusaha kabur saat penangkapan. Dua pelaku pemalakan asal Empat Lawang, Sumatera Selatan ditangkap tim gabungan Polresta Bengkulu. Keduanya tertangkap saat berada di warung sate. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar dugaan korupsi kredit macet dengan kerugian negara mencapai 1,6 triliun rupiah. 6 orang jadi tersangka. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank dengan nilai kerugian negara mencapai 1,6 triliun rupiah. Dalam kasus ini, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah memeriksa 107 saksi, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank. Mereka adalah WS, Direktur PT BSS sejak 2016 sekaligus Direktur PT SAL, MS Komisaris PT BSS periode 2016-2022, DO Junior Analis Kredit pada Divisi Risiko Kredit Kantor Pusat Bank, ED Akun Officer dan Relationship Manager Agribisnis periode 2010-2012, RA Relationship Manager Divisi Agribisnis periode 2011-2019, serta ML Junior Analis Kredit tahun 2013. Kasus ini bermula saat WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS senilai 765 miliar rupiah. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai 677 miliar rupiah pada 2013. Dalam prosesnya, tersangka diduga memasukkan data fiktif dalam dokumen pengajuan kredit, sehingga dana yang dikucurkan tidak dapat dikembalikan alias macet. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga 1,6 triliun rupiah. Estimasi kerugian terhadap perkara ini sudah ada perhitungan kerugian negaranya, kurang lebih 1 triliun 689 miliar 477 juta 492 rupiah 983 rupiah, ini estimasinya. Dan sampai saat ini sudah dilakukan suatu penyitaan aset yang sudah dilakukan pelelangan oleh penyidik sebesar 506 miliar 150 juta. Artinya masih ada sisa kerugian negara yang belum terbayarkan sebesar 1,1 triliun 83 miliar 327 juta 492 rupiah 983 rupiah. Ini akan terus kami upayakan pola proses-proses penyitaan ke depan. Para tersangka kini ditahan di rutan Pajo Palembang selama 20 hari ke depan. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk oknum di bank tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor milik pengunjung minimarket. Aksi keduanya yang terekam kamera CCTV sempat viral di media sosial dan menjadi petunjuk utama penangkapan. Rekaman CCTV memperlihatkan sepasang suami istri datang berboncengan ke sebuah minimarket di Talang Jambe, Palembang. Saat situasi parkiran sepi, salah satu pelaku turun dan merusak kunci kontak sepeda motor milik pengunjung sebelum kabur bersama pasangannya. Video aksi mereka yang viral di media sosial menjadi petunjuk polisi hingga menangkap keduanya di Dusun Talang Andong, Desa Sungai Rebo, Banyuasin. Dari hasil penyelidikan, tersangka bernama Bambang diketahui sudah 3 kali melakukan pencurian motor. Dalam aksinya kali ini ia mengajak sang istri Nabila. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu pelaku curanmor, yang mana keduanya suami istri. Yang pelaku yang laki itu sudah melakukan pencurian
kemudian sebanyak 3 kali. Berbagi perannya seperti apa Bang suami istri ini? Untuk perannya, untuk si istri sebagai joki, untuk si pelaku sebagai pemetik. Untuk TKP berapa? Untuk TKP itu ada 3 TKP di daerah Talang Jambi, di daerah Sukarami, kemudian di daerah Lemabang. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja Bang? Untuk barang bukti yang diamankan itu ada sarana yang digunakan, kemudian CCTV, pakaian yang pada saat digunakan pada saat di lokasi, ada helm, kemudian untuk barang bukti kendaraan masih dalam proses pengembangan. Kini pasangan tersebut ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan mata seorang siswa SD memerah. Keputusan ini diambil setelah hasil visum menyatakan tidak ditemukan tanda kekerasan pada mata korban. Teka-teki penyebab memerah dan lebamnya mata siswi SD di Palembang akhirnya terungkap. Setelah menerima hasil visum rumah sakit, penyidik menyimpulkan tidak ada tanda kekerasan baik benda tumpul maupun tajam di area mata. Diagnosis medis menyatakan F mengalami pertusis atau batuk rejan yang memicu radang pada mata. Kami sudah mendapatkan hasil visum et repertum yang menunjukkan bahwasannya pada di sekitar mata tidak menunjukkan adanya tanda-tanda benda tumpul, benda tajam, goresan yang menyebabkan mata merah pada mata korban FR tersebut. Yang terjadi adalah korban saat itu waktu diperiksa mengalami gejala batuk rejan, batuk yang luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, Satreskrim Polrestabes Palembang menghentikan penyelidikan laporan dugaan kekerasan yang sebelumnya diajukan pihak keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 2 unit motor milik penghuni kos di Palembang raib dicuri pelaku dalam 1 malam. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial. Aksi pencurian 2 sepeda motor di salah satu rumah kos di Jalan Gubernur Haji Bastari, 8 Ulu Cakabaring, Palembang, terekam kamera pengawas. 2 pelaku terlihat berbagi peran, satu merusak kunci kontak dan mendorong motor keluar kos, sementara rekan lain mengawasi situasi. Untuk menghilangkan kecurigaan, mesin motor baru dinyalakan di luar area kos. Saat peristiwa terjadi, korban sedang istirahat di dalam kamar dan baru menyadari setelah diberitahu pemilik kos. Itu pakai kunci taman enggak? Tidak. Tidak pakai kunci taman ya? Motor apa deh yang hilang? Honda Beat. Itu terekam CCTV ya? Iya. Ketahuan kalau misalnya dicuri orang tuh dari CCTV-nya. Uang berapa pelaku? 3. 3 ya? Pertama yang diambil tuh Scoopy, habis itu baru Honda Beat. Oh, 2 motor berarti ya? Iya, 2 motor. Dalam satu malam itu 2 motor? Kasus ini telah dilaporkan dan sedang dalam penanganan Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gerakan mengurangi polusi plastik kian menggema di berbagai daerah. Upaya ini bukan sekedar menjaga keindahan alam hari ini, tetapi juga memastikan bumi tetap layak dihuni bagi generasi mendatang. Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Sumatera Selatan, Selasa 11 November 2025, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan bahan ramah lingkungan. Namun kebiasaan manusia yang ingin serba praktis masih menjadi tantangan besar dalam mengurangi sampah plastik. Maka kita nanti pada saat menyerahkan kepada anak cucu kita harus dalam kondisi yang terbaik. Maka diingatkan melalui mengurangi sampah plastik, bagaimana menjaga sungai, bagaimana menjaga alam, hutan, juga eksploitasi sumber daya alam yang tidak membagi buta. Harus memikirkan, harus diingatkan bahwa ini harus dikembalikan. Tapi tidak cukup hanya dengan reklamasi, bagaimana dengan ekosistem. Melalui penerapan konsep reduce, reuse, recycle, pemerintah terus berupaya menekan polusi plastik dan mendorong pengolahan limbah menjadi lebih bermanfaat.
Komitmen menjaga kelestarian alam tak hanya soal kebijakan, tetapi juga kesadaran bersama untuk melangkah menuju masa depan yang lebih hijau. Kalau mau optimal kita berupaya semaksimal mungkin, karena yang namanya segala sesuatu upaya kan tentu mempunyai adanya rintangan dan halangan yang mengharuskan kita untuk terus berpikir, berupaya, itu kan menjadi satu tantangan yang harus kita pecahkan di kemudian hari. Karena tindakan kecil yang konsisten, lahirlah perubahan besar demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi anak cucu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Kita awali informasi dari Lampung. Tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus kawanan pelaku pencurian motor bersenjata api. Salah satu pelaku dilumpuhkan dengan tembakan setelah berusaha kabur saat penangkapan. Irfan, pelaku pencurian sepeda motor ini hanya bisa menahan rasa sakit setelah timah panas bersarang di kakinya lantaran mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Ia dibekuk usai melancarkan tindak kejahatan curanmor di sejumlah lokasi di kota Bandar Lampung bersama rekannya EW yang kini masih dalam pengejaran polisi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dan luput dari pengawasan pemiliknya. Ia beraksi dengan membawa senjata api dan tidak segan melukai korbannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan beserta amunisi aktif, kunci letter T, hingga beberapa unit sepeda motor hasil curian. Satreskrim ada 2 orang, masing-masing mengendarai 1 kendaraan bermotor, kemudian diikuti oleh personil TKP 308. Setelah dipastikan kemungkinan mereka adalah pelakunya, kemudian dilakukan upaya pencegahan. 1 orang masih DPO kabur, inisialnya EW. Ini kami himbau untuk menyerahkan diri, karena kalau nanti tetap kami lakukan upaya penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Yang juga jadi sorotan, saudara, 2 pelaku pemerasan asal 4 Lawang, Sumatera Selatan tak berkutik saat tim gabungan Polresta Bengkulu datang menangkap mereka ketika tengah makan sate. Keduanya lalu dibawa ke kantor polisi. Pengunjung yang sedang menyantap hidangan dibuat kaget dengan penangkapan 2 pelaku kejahatan yang juga tengah menyantap sate. Mulanya Yuda dan Yudo yang diketahui saudara kembar tak terima dan melawan saat ditangkap. Namun setelah upaya paksa, kedua pelaku akhirnya berhasil dibawa ke Mapolresta Bengkulu. Keduanya warga Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan, merupakan DPO atas kasus pemerasan. Keduanya kerap memeras warga di kawasan Jembatan Air Latak, Ulu Musi, Kabupaten 4 Lawang. DPO dari 4 Lawang kita laksanakan backup dan kita bantu melakukan penangkapan. Alhasil, alhamdulillah dipantau oleh kami beserta tim gabungan di Pasar Panorama sedang melaksanakan makan sate Madura. Itu sama keluarganya, Pak? Sama rekan. Saat ini kedua pelaku telah diserahkan ke Polsek Ulu Musi untuk proses hukum lebih lanjut. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, saudara, suasana khidmat Hari Pahlawan pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Forkopimda menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Balai Buntar. Di momen yang penuh makna itu, semangat nasionalisme dan cinta tanah air kembali digelorakan sebagai penghormatan pada para pejuang bangsa. Usai pelaksanaan upacara, Gubernur Helmi Hasan bersama Forkopimda langsung menabur bunga ke makam pahlawan yang berada di Taman Makam Pahlawan Balai Buntar. Pada momen peringatan Hari Pahlawan ini, Helmi mengajak seluruh masyarakat,
khususnya para pemuda untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan cinta NKRI. Hari Pahlawan tidak hanya dimaknai dengan seremonial semata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan rasa persatuan dan kesatuan. Hari Pahlawan ini kita ingin agar generasi-generasi penerus bangsa itu memiliki semangat yang sama. Semangatnya apa? Mencintai merah putih, mencintai Ibu Pertiwi. Cara mencintainya itu dengan apa? Dengan meninggalkan yang segala macam keburukan, kemudian merawat segala kebaikan. Salah satu kebaikan yang diwariskan oleh para pahlawan itu apa? Persatuan dan kesatuan. Diharapkan semangat cinta tanah air yang dicontohkan para pahlawan bangsa menjadi inspirasi dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, saudara, menghadapi potensi bencana gempa dan tsunami di tengah cuaca ekstrim. Polres Tanggamus bersama lembaga terkait dan masyarakat menggelar apel kesiapsiagaan. Kegiatan dirangkaikan dengan simulasi tanggap bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi alam yang tidak menentu. Trauma psikologis serta Polres Tanggamus bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait menggelar apel siaga tanggap bencana hidrometeorologi di Pantai Muara Indah. Usai apel, petugas gabungan bersama relawan juga melakukan simulasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami yang dapat terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus. Dalam latihan ini memperlihatkan bagaimana koordinasi antar lintas instansi, TNI Polri dan pemerintah daerah untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat di tengah bencana gempa dan tsunami. Untuk pesannya, karena ini wilayah pantai, pesisir pantai, tetap harus kita antisipasi kepada saudara-saudara kita semua, kita waspada apabila ada peringatan, kalaupun tidak juga ada lokasi aman, titik yang paling tinggi mana tempat kita akan menyelamatkan diri, kemudian juga kita bisa tetap melihat informasi yang ada. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanggamus, Irfan Wahyudi mengatakan, simulasi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pihak dalam menghadapi kondisi darurat bencana. Selain itu, isu megatrust juga menjadi salah satu alasan dilakukannya simulasi ini. Yang terlibat dalam kebencanaan bisa bersinergi, bekerja sama dengan baik, dan melakukan apa dalam melaksanakan apabila terjadi bencana baik tsunami maupun gempa bumi. Simulasi ini apakah terkait dengan informasi megatrust, Pak? Masih ada kaitannya dengan megatrust karena memang isu yang berkembang bahwa salah satu daerah yang terkena efek dari megatrust adalah daerah Kabupaten Tanggamus, terutama di daerah pesisir pantai. Diharapkan dengan telah dilakukan simulasi tanggap bencana, masyarakat bisa lebih waspada sehingga bisa memahami titik lokasi aman saat terjadinya bencana. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Demikian tadi, saudara, sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu rampung sebelum Tahun Baru 2026. Saat ini proses koordinasi dengan Kantor Regional 7 BKN Palembang terus dilakukan agar pelantikan dapat segera terrealisasi. Pemerintah Kota Palembang terus mempersiapkan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sebelum Tahun Baru 2026. Sebanyak 2.181 orang P3K paruh waktu saat ini masih menunggu proses validasi dan pertimbangan teknis di Kantor Regional 7 BKN Palembang. Proses validasi ini akan nanti ada pertek. Pertek inilah isinya nanti ada NIP-nya, nomor induk paruh waktu, dan setelah itu baru kita dari pemerintah Kota Palembang akan menerbitkan SK, surat keputusan Pak Wali. Nanti beliau yang 2181 ini di mana tugasnya istilahnya. Kota Palembang tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Irfan, pelaku pencurian sepeda motor ini hanya bisa menahan rasa sakit setelah timah panas bersarang di kakinya lantaran mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Ia dibekuk usai melancarkan tindak kejahatan curanmor di sejumlah lokasi di Kota Bandar Lampung bersama rekannya EW yang kini masih dalam pengejaran polisi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dan luput dari pengawasan pemiliknya. Ia beraksi dengan membawa senjata api dan tidak segan melukai korbannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan beserta amunisi aktif, kunci letter T, hingga beberapa unit sepeda motor hasil curian. Satreskrim ada 2 orang, masing-masing mengendarai 1 kendaraan bermotor, kemudian diikuti oleh personil TK 308. Setelah dipastikan kemungkinan mereka adalah pelakunya, kemudian dilakukan upaya pencegahan. 1 orang masih DPO kabur, inisialnya EW. Ini kami himbau untuk menyerahkan diri, karena kalau nanti tetap kami lakukan upaya penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Pengunjung yang sedang menyantap hidangan dibuat kaget dengan penangkapan 2 pelaku kejahatan yang juga tengah menyantap sate. Mulanya Yuda dan Yudo yang diketahui saudara kembar tak terima dan melawan saat ditangkap. Namun setelah upaya paksa, kedua pelaku akhirnya berhasil dibawa ke Mapolresta Bengkulu. Keduanya warga Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, merupakan DPO atas kasus pemerasan. Keduanya kerap memeras warga di kawasan Jembatan Air Latak, Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. DPO dari Empat Lawang kita laksanakan backup dan kita bantu melakukan penangkapan. Alhasil, alhamdulillah dipantau oleh kami beserta tim gabungan di Pasar Panorama sedang melaksanakan makan sate Madura. Itu sama keluarganya, Bang? Sama rekan. Saat ini kedua pelaku telah diserahkan ke Polsek Ulu Musi untuk proses hukum lebih lanjut. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV Bengkulu. Setelah memeriksa 107 saksi, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank. Mereka adalah WS, Direktur PT BSS sejak 2016 sekaligus Direktur PT SAL. MS Komisaris PT BSS periode 2016-2022, DO Junior Analis Kredit pada Divisi Risiko Kredit Kantor Pusat Bank, ED Akun Officer dan Relationship Manager Agribisnis periode 2010-2012, RA Relationship Manager Divisi Agribisnis periode 2011-2019, serta ML Junior Analis Kredit tahun 2013. Kasus ini bermula saat WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS senilai Rp765 miliar. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai Rp677 miliar pada 2013. Dalam prosesnya, tersangka diduga memasukkan data fiktif dalam dokumen pengajuan kredit, sehingga dana yang dikucurkan tidak dapat dikembalikan alias macet. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp1,6 triliun. Estimasi kerugian terhadap perkara ini sudah ada perhitungan kerugian negaranya, kurang lebih Rp1.689 miliar 477 juta 492 rupiah 983 rupiah, ini estimasinya. Dan sampai saat ini sudah dilakukan suatu penyitaan aset ya, yang sudah dilakukan pelelangan oleh penyidik sebesar 506 miliar 150 juta. Artinya masih ada sisa
kerugian negara yang belum terbayarkan sebesar 1,1 triliun 83 miliar 327 juta 492 rupiah 983 rupiah. Ini akan terus kami upayakan pola-pola proses-proses penyitaan ke depan. Para tersangka kini ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk oknum di bank tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.